rawatib. Selain ini, Nabi SAW tidak pernah mengqadha salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di salah satu tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab baru ya. Kebetulan di kitab saya ini langsung masuk pada bab targhib fi sholati fi Ramadan. Bab anjuran untuk melaksanakan salat di bulan Ramadan. Mungkin di buku-buku Anda itu sekian bab baru ketemu, sekian hadis ya. Tetapi di tempat saya urutannya berbeda dengan tempat Anda. Ya, sebagaimana yang sering saya jelaskan, kitab Al-Muwatta ini banyak riwayatnya. Yang saya pakai adalah riwayat Abi Mus'ab Az-Zuhri. Kalau kebanyakan yang dipakai itu adalah riwayatnya Yahya ibn Yahya Al-Laythi. Ya, termasuk buku-buku terjemahan itu riwayat Yahya ibn Yahya Al-Laythi. Ya, saya pakai riwayat Abi Mus'ab Az-Zuhri. Di sini di kitab saya masuk pada bab targhib fi sholati fi Ramadan. Bab anjuran untuk melaksanakan salat di bulan Ramadan. Berkata Imam Malik rahimahullahu taala, an Ibn Shihab, an Urwah ibn Zubair, an Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة والرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم قال وذلك في رمضان. Dari Ibn Shihab, dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat di masjid pada suatu malam. Maka ikutlah salat dengan solatnya Nabi sebahagian para sahabat. Kemudian Nabi solat lagi pada malam berikutnya. Maka tambah banyak yang mengikuti solatnya Nabi SAW. Sumajtama'u, kemudian para sahabat berkumpul di malam yang ketiga dan di malam yang keempat. Maka Nabi pun tidak keluar ke masjid. Maka ketika di waktu subuh, Nabi pun berkata, kata Nabi, saya telah melihat apa yang kalian perbuat, yakni berkumpul pada malam ketiga dan malam keempat. Dan tidak ada yang menghalangiku untuk keluar, kata Rasulullah SAW, kecuali aku, kata Nabi SAW, takut ya, diwajibkan atas kalian ya, salat ini. Dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini hadis yang berbicara tentang masalah solat yang dilaksanakan oleh Nabi SAW di bulan Ramadan, atau yang dikenal dengan solat tarawih. Para ulama, solat yang dikerjakan oleh Nabi ini disebut dengan solat tarawih. Tentu penamaan solat tarawih ini tidak ada pada zaman Nabi, tidak dinamakan namanya solat tarawih, tapi disebut dengan qiyam Ramadan, qiyam di bulan Ramadan. Maka solat tarawih ini secara penamaan tidak ada pada zaman Nabi, ada datang belakangan. Dikatakan ada sebuah hadis, tapi hadisnya dhaif. Di dalam Sunan Al-Kubra Al-Baihaqi disebutkan di zaman Nabi disebutkan solat tarawih, tetapi hadis ini lemah. Yang benar adalah penamaan tarawih ini datang belakangan. Tetapi disebut dengan, pada saat itu disebut dengan qiyamu Ramadan. Seseorang melaksanakan solat malam di bulan Ramadan. Kenapa dinamakan solat ini masyhur sekarang ini dengan solat tarawih? Karena dijelaskan bahwasanya pada solat tersebut ada istirahat. Pada setiap 4 rakaat ketika dari salat tersebut ada istirahat, ada tarawuh. Mereka mengistirahatkan betis mereka, mengistirahatkan kaki mereka. Maka atas penamaan inilah disebut dengan nama salat tarawih. Kemudian salat tarawih ini tentu di dalam hadis ini tentu dianjurkan. Adapun dalil tentang anjuran salat tarawih ini sangat banyak sekali. Adapun dalil tentang anjuran salat tarawih ini sangat banyak sekali. Di antara dalilnya adalah hadis yang kita bacakan ini. Hadis yang kita bacakan ini menganjurkan tentang salat tarawih. Bahwasanya Nabi SAW pernah melakukannya bersama para sahabat. Disebutkan Nabi SAW melakukan hari pertama dan hari kedua. Pada malam ketiga dan keempat Nabi SAW tidak keluar. Kenapa? Karena takut nanti dikira itu adalah suatu perkara yang wajib. Makanya Nabi SAW tidak keluar dari rumahnya. Pada saat itu para sahabat berkumpul dengan jumlah yang banyak. Kemudian para ulama juga mengatakan di antara dalil yang menjelaskan tentang masalah sholat tarawih ini adalah para sahabat melakukan sholat tarawih ini pada masa Nabi di waktu masih hidup. Nabi SAW ketika masih hidup, para sahabat melaksanakan sholat tarawih ini. Dan itu ditakrir oleh Nabi SAW. Di antaranya adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaj fa idza unasun yusalluna fi nahiyatil masjid fasala anhum faqalu haula'i unasun laysa ma'hum Qur'an wa Ubay ibn Ka'ab yusalli wa hum yusalluna bi salatihi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asabu wa ni'ma ma sana'u. Kata Abu Hurairah, sesungguhnya pernah suatu hari Nabi SAW beliau keluar. Tiba-tiba Nabi SAW melihat sekelompok sahabat, mereka sholat di buncu masjid, di sisi masjid. Kemudian Nabi bertanya, siapa itu yang sholat? Maka para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, mereka manusia yang tidak memiliki hafalan Quran, artinya sedikit hafalan Qurannya. Dan Ubay bin Ka'ab yang menjadi imam bagi mereka dan mereka sholat di belakangnya Ubay bin Ka'ab. Kemudian kata Nabi SAW, asabu wa ni'ma ma sana'u. Sungguh betul apa yang mereka lakukan dan itulah sebagus-bagus apa yang mereka kerjakan. Maka ini ditakrir oleh Nabi SAW perbuatan sahabat melaksanakan sholat tarawih. Kemudian yang ketiga di antara dalil bahwa sholat tarawih itu sesuatu yang dimasyru'kan, dianjurkan
adalah nanti kita akan baca banyak dalil-dalil yang menyuruh kita untuk melaksanakan menghidupkan malam di bulan Ramadan dengan salat. Di antara dalil yang masyhur, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Nabi SAW, barang siapa melaksanakan di bulan Ramadan salat dan yang lainnya penuh keimanan dan mengharap pahala di sisi Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian di antara dalil juga tentang masalah masyru'iyyah salat tarawih ini adalah salat tarawih ini terjadi ijma' di kalangan para sahabat, ya. Ijma' di kalangan para sahabat dan setelahnya tentang disyariatkannya salat tarawih ini. Taib. Apa hukum salat tarawih ini? Para ulama mengatakan salat tarawih ini hukumnya sunnah. Ya, salat tarawih ini hukumnya sunnah. Dan ahlul ilm mengatakan demikian. Bahwasanya kalau ada seseorang tidak mengerjakan salat tarawih, dia tidak berdosa. Tetapi dia kehilangan keutamaan yang luar biasa. Apa keutamaan salat tarawih ini? Banyak sekali keutamaannya. Disebutkan di dalam banyak hadis, nanti kita bacakan hadisnya. Di antara keutamaan salat tarawih ini adalah Nabi SAW pernah bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kata Nabi SAW, barang siapa melaksanakan qiyam di bulan Ramadan penuh keimanan, mengharap pahala di sisi Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan juga keutamaan salat tarawih yang disebutkan oleh Nabi adalah ditulis baginya pahala salat malam penuh. Kalau seandainya dia melaksanakan salat tarawih tersebut bersama imam sampai selesai. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari hadis Nabi SAW, innar rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Kata Nabi SAW, jika seseorang salat bersama imam sampai dia selesai, maka ditulis baginya pahala salat malam suntuk. Satu malam penuh dia mendapatkan pahala. Ini luar biasa. Ya, keutamaan yang luar biasa yang Allah janjikan pada seseorang melaksanakan salat tarawih. Kemudian para ulama menjelaskan di antara permasalahan yang penting pada masalah salat tarawih ini adalah waktu pelaksanaannya. Kapan dilaksanakan salat tarawih ini? Kalau kita melihat hadis ini yang kita bacakan tadi, bahwasanya Nabi SAW melaksanakannya di waktu malam. Nabi SAW melaksanakan di waktu malam. Ahlul ilm sepakat bahwasanya salat tarawih itu waktunya adalah setelah salat Isya. Ada hal yang perlu kita pahami. Pertama, ada sebuah istilah yang kadang-kadang sering orang itu tercampur-campur. Ada istilah qiyamul lail, kemudian ada istilah sholatul tarawih, ada istilah sholatul witir, ada istilah sholat tahajud. Semua sholat malam itu dinamakan qiyamul lail. Semua sholat malam, baik itu witir, tarawih, tahajud, itu dinamakan qiyamul lail. Itu sholat malam. Namanya sebenarnya sholat malam. Anda melaksanakan witir, maka witir itu bagian dari sholat malam, induknya sholat malam. Anda melaksanakan tarawih, maka tarawih itu bagian dari sholat malam. Anda melaksanakan tahajud itu bagian dari sholat malam. Para ulama mengatakan sholat malam itu dikatakan orang qiyamul lail itu kapan waktunya? Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang masalah sholat malam. Saya tidak akan panjang lebar,
Tapi pendapat yang rajih, waktu sholat malam itu dimulai ketika terbenam matahari. Di waktu sholat maghrib. Sampai sebelum terbit fajar. Sampai terbit fajar. Dikecualikan dari tidak dinamakan sholat malam tersebut adalah sholat wajib yang kita laksanakan. Maghrib dan isya. Adapun sholat sunnah ratibah, sholat sunnah rawatib di maghrib dan di isya, itu dinamakan sholat malam. Dinamakan bagian dari sholat malam. Adapun tarawih, ya, waktunya tidak seperti keumuman waktu sholat malam. Tarawih waktunya adalah setelah isya. Setelah waktu sholat isya. Sholat tarawih dikerjakan, kata para ulama, afdalnya setelah seseorang melaksanakan sholat sunnah isya. Sunnah ratibah. Taib. Bagaimana hukumnya? Orang melaksanakan sholat tarawih tapi dia belum melaksanakan sholat isya. Sedangkan waktu isya masuk. Kita tahu sholat isya itu dilaksanakan, ya, boleh dilaksanakan waktunya diakhirkan. Boleh sholat isya itu dilaksanakan tidak di awal waktu. Tapi boleh diakhirkan. Bagaimana orang melaksanakan sholat tarawih, ya, di waktu sholat isya sudah masuk tapi dia belum sholat isya. Contoh misalnya dia nanti sholat isyanya jam 11 misal. Waktu isya itu sudah jam 8 masuk waktu isya. Terus dia melaksanakan sholat tarawih di waktu sholat isya tapi dia belum sholat isya. Boleh apa tidak? Jawabannya tidak boleh. Maka sholat tarawih itu harus dilaksanakan setelah kita melaksanakan sholat isya. Maka kalau ada orang melaksanakan tarawih sebelum dia melaksanakan sholat isya, maka keliru. Maka yang benar sholat tarawih itu dilaksanakan setelah kita melaksanakan sholat isya. Kemudian kata para ulama, afdalnya sholat tarawih itu dilaksanakan setelah kita melaksanakan sholat sunnah. Di sini menunjukkan bahwasanya sholat tarawih itu tidak bisa digabungkan dengan sholat sunnah isya. Contoh misalnya, kalau ada sebagian orang datang ke masjid terlambat, dia sudah sholat isya. Mungkin sholat isya di tempatnya, kemudian datang ke Al-Faruq, ingin sholat tarawih. Dan dia belum sempat sholat ba'diyah isya di tempatnya. Kemudian datang ke masjid Al-Faruq. Ternyata imamnya sudah sholat tarawih. Kemudian dia masuk dengan niat untuk apa? Sholat tarawih. Boleh apa tidak? Dengan niat tarawih dan ba'diyah. Ba'diyah isya, karena 2 rakaat digabungkan niatnya. Maka jawabannya tidak. Karena sholat tarawih itu tersendiri, sholawat ba'diyah isya itu tersendiri. Maka niatnya tidak bisa digabung. Ya. Oleh karena itu penting seseorang memahami masalah ini, bahwasanya tidak ada, ya, tidak bisa digabungkan antara sholat tarawih, ya, dengan, ya, sholat, ya, ba'diyah isya. Kemudian mana yang lebih afdal kalau gitu Ustadz? Dia sholat tarawih, apakah dia sholat sunnah terlebih dahulu? Maka afdalnya adalah sholat sunnah terlebih dahulu. Maka sunnah ratibah itu lebih afdal daripada sholat tarawih. Maka kalau seandainya Anda terlambat, maka afdalnya adalah Anda melaksanakan sholat ratibah, sholat ba'diyah isya terlebih dahulu, baru Anda melaksanakan sholat tarawih. Kemudian sholat tarawih ini, ya, berakhir waktunya, ya, ketika masuk waktu sholat subuh. Maka habislah waktu sholat tarawih. Taib. Kalau sholat tarawihnya ketinggalan, boleh tidak kita qadha? Saya pada malam bulan Ramadan, malam pertama, malam kedua, okelah sholat.
Malam ke-11 sibuk berdagang karena ramai jualan. Tidak sholat di masjid. Nantilah saya sholat nanti tengah malam berjamaah bersama istri. Ternyata teguring, tidak terbangun, bangunnya di waktu subuh. Taib, boleh tidak saya qadha sholat tarawih saya? Maka kita tidak boleh mengqadha sholat kecuali ada dalil yang menjelaskan. Maka tidak boleh ada seseorang mengqadha sebuah sholat kecuali ada dalil yang menjelaskan. Termasuk di dalam sholat sunnah. Maka di dalam sholat sunnah tidak boleh kita qadha sholat tersebut kecuali dalil yang menjelaskan. Contoh misalnya, saya ketinggalan sholat duha, kelupaan. Apakah boleh saya qadha setelah zuhur? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menjelaskan Nabi mengqadha sholat duha. Saya ketinggalan sholat kusuf, sholat gerhana bulan misalnya, kemudian saya qadha ya setelahnya, boleh tidak? Tidak. Iya. Kalau sudah habis waktunya tidak boleh diqadha. Taib. Sebab itu pula sholat tarawih. Maka sholat tarawih tidak ada penjelasannya Nabi SAW pernah mengqadha. Yang pernah Nabi qadha sholat sunnah cuma 2. Sholat witir dan sholat rawatib. Sunnah rawatib. Adapun selain sholat sunnah 2 hal ini tidak pernah diqadha oleh Nabi SAW. Nabi mengqadha sholat sunnah cuma 2. Witir yang diqadha oleh beliau dan sholat sunnah rawatib. Selain ini Nabi SAW tidak pernah mengqadha sholat. Kemudian sholat tarawih ini afdalnya di mana dilaksanakan? Sholat tarawih ini ahlul ilm, kebanyakan ulama sepakat bahwasanya sholat tarawih ini afdalnya dilaksanakan di masjid. Kenapa? Karena sholat sunnah itu ada 3 macam. Ada sholat sunnah itu yang merupakan tempatnya di rumah. Khususannya apa? Keutamaannya di rumah. Itu secara umum sholat sunnah itu, kebanyakan sholat sunnah itu dilaksanakan di rumah secara umum. Iya. Yang kedua, ada sholat sunnah tidak bisa dilaksanakan kecuali di masjid. Yaitu sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid ini sholat sunnah tapi tidak mungkin bisa dilaksanakan kecuali di masjid. Dan juga ada sholat sunnah yang tidak bisa dilaksanakan kecuali di masjid, yaitu 2 rakaat setelah tawaf. Rakaatai tawaf. Orang setelah tawaf sholat sunnah 2 rakaat. Maka ini pelaksanaannya di masjid. Kemudian jenis yang ketiga di sholat sunnah ini, ada sholat sunnah itu disuruh dilaksanakan di masjid untuk menampakkan syiar Islam. Untuk menampakkan syiar agama Islam. Di antaranya sholat kusuf, gerhana bulan, gerhana matahari. Ini disuruh di masjid. Kenapa? Karena untuk menampakkan syiar agama Islam. Dan termasuk kata para ulama disuruh ditampakkan syiar ini adalah sholat tarawih. Maka sholat tarawih ini ya pelaksanaannya afdalnya dilaksanakan di masjid. Taib. Kalau seandainya seorang melaksanakan sholat tarawih tidak dia laksanakan di masjid, dia laksanakan di rumah, boleh tidak Ustadz? Boleh, tidak mengapa. Ya. Tidak mengapa, tidak harus sholat tarawih itu dilaksanakan di masjid, tapi dilaksanakan ya, boleh dilaksanakan di rumah. Kemudian sholat tarawih, ya, di antara khususan sholat tarawih, ya, bahwasanya sholat tarawih itu ya, disunnahkan, ya, bacaannya panjang. Kenapa? Karena tujuan dari sholat tarawih itu dan tujuan dari sholat malam secara umum adalah qiraatul Quran. Tujuan dari sholat malam secara umum adalah qiraatul Quran. Maka disunnahkan bacaannya agak panjang. Maka ya, kita berusaha ya dipanjangkan bacaannya. Jangan mencari masjidnya surah Al-Ikhlas saja dibaca. Ya.
Ya Al-Ikhlas, ya surah An-Nas, ya Ad-Duha ke bawah lah. Ya. Maka ya dilatih ya, seseorang melatih jiwanya, dirinya untuk sholatnya agak panjang. Tapi ya bertahap, namanya manusia itu bertahap. Jangan pula seseorang sunnah panjang ya, akhirnya hari pertama 5 juz ya, orang besoknya nggak ada lagi datang. Tetapi ya bertahap ya seseorang, karena iman itu butuh dilatih ya, butuh dilatih ya. Dan juga dilihat kondisi makmum ya. Siapa tahu ada yang baru sembuh dari stroke misalnya, nih imamnya panjang bacaannya, stroke lagi sidin misalnya ya, maka dilihat juga kondisi makmum. Kemudian ya disunnahkan, tujuan maksud, makanya di dalam sholat malam itu dibolehkan duduk. Tujuannya apa? Karena untuk meringankan. Karena begitu panjangnya bacaan. Tetapi banyak orang salah memahami, atau banyak orang memahami ketika dibolehkan duduk di waktu sholat malam, itu dibolehkan duduknya di waktu berdiri saja. Adapun di waktu ruku, adapun di waktu sujud, tetap dia ikut sujud, ruku dan sujud. Jangan di waktu ruku dia duduk. Tapi dikasih ringan di waktu dia berdiri. Oleh karena itu, sholat malamnya Nabi kalau Anda lihat itu panjang. Makanya kata sahabat yang mulia Hudzaifah, laqad hamamtu bi amri su. Sungguh saya punya keinginan jelek ketika saya sholat di belakang Nabi. Kenapa kata Hudzaifah? Karena beliau pada rakaat pertama baca surah Al-Baqarah 2 juz setengah. Kemudian dilanjutkan baca surah An-Nisa. Kemudian dilanjutkan membaca surah Ali Imran, baru Nabi ruku. Subhanallah, baru Nabi SAW ruku. 1 rakaat 5 juz. Maka sahabat saya pengen kabur, kata sahabat, karena nggak sanggup dengan sholatnya Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa tujuan dari sholat malam, dari qiyamul lail adalah qiraatul Quran. Ya. Maka jangan orang makmum itu marah kalau seandainya imamnya panjang bacaan. Bacaannya emang itu tujuan dari sholat malam, yaitu ya membaca Al-Quranul Karim. Kemudian para ulama ya mengatakan ya, bahwasanya di dalam sholat tarawih ya, selain ya disunnahkan panjang bacaannya, maka rukun-rukun lain pun juga dipanjangkan. Seperti ruku, kemudian duduk sujud, maka ini dipanjangkan. Dan yang dipanjangkan itu di ruku dan di sujud. Adapun i'tidal dan duduk di antara 2 sujud, ini adalah rukun yang pendek. Jadi i'tidal dan duduk di antara 2 sujud ketika kita sholat tarawih itu sama seperti biasa. Bukan ketika i'tidalnya panjang seperti ruku, kemudian duduk di antara 2 sujudnya panjang seperti sujud, tidak. I'tidal dan duduk di antara 2 sujud itu sama, tidak dipanjangkan. Tetapi yang dipanjangkan adalah rukuknya. Apakah rukuknya seperti berdiri? Tidak. Ketika bacaannya panjang, maka rukuknya juga panjang. Bukan dimaksudkan adalah ketika misalnya dia sholat tarawih bacaannya panjang, dia membaca 15 menit misalnya, maka rukuknya 15 menit pula, tidak. Tetapi dimaksudkan ketika seorang membaca bacaannya panjang, maka hendaknya rukuknya juga dipanjangkan. Ya. Ya, kadang sebagian orang ya memanjangkan rukuknya karena dia menganggap tadi sangat panjang, akhirnya dia panjangkan seperti bacaan, tidak demikian maksudnya. Tapi dipanjangkan pula ruku Anda ketika Anda memanjangkan bacaan. Sebab itu pula di waktu sujud. Ya, maka panjangkan sujud Anda, walaupun ya tadi Anda membaca panjang, maka panjangkanlah juga bacaan sujud Anda. Ada permasalahan di sini. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, Ustadz, berarti apa yang dibaca? Kalau ruku dipanjangkan, subhanallahil azim misalnya, atau subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Saya sudah baca 3 kali, habis sudah, imamnya belum berdiri, apa yang ulun baca?
Ya. Selesai sudah saya baca doanya. Yang ada ulun mengelamun, Ustaz. Ya. Yang sujud kadang-kadang ya sudah membaca subhanallah bil ala, imamnya masih ada. Ya, ada sebagian kadang-kadang imamnya panjang sujudnya, dia sudah habis bacaannya tuh guring sih di dalam. Ya. Banyak juga sering saya dapati itu demikian. Kenapa? Karena bingung apa yang dibaca. Karena tidak tahu apakah ada bacaan. Maka orang di waktu sujud, di waktu ruku tidak ada batasannya dia membaca 3 kali, boleh lebih dari itu. Maka kalau Anda membaca zikir subhanallahil azim misalnya, imamnya belum berdiri terus baca zikirnya. Tidak ada masalah. Atau Anda berdoa pun di waktu ruku boleh. Tidak ada larangan. Seperti itu pula di waktu sujud. Anda membaca zikirnya selesai, imamnya belum bangkit dari sujudnya. Boleh Anda berdoa. Boleh zikir itu Anda ulang-ulang sampai selesai. Tidak mengapa. Sampai imam itu bangkit dari sujudnya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara permasalahan juga yang dikatakan tentang masalah salat tarawih adalah ya, tentunya ini permasalahan yang sering dipermasalahkan adalah bilangan rakaat salat tarawih itu sendiri. Berapa bilangan rakaat salat tarawih itu sendiri? Terjadi perselisihan di kalangan ahlul ilm di dalam masalah ini. Ya, sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya tidak boleh lebih dari 11. Ya. Dan ini pendapat Sun'ani pertama kali, kemudian diikuti oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Kemudian sebagian ahlul ilm mengatakan boleh salat tarawih itu lebih dari 11 rakaat. Ya, berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW, salatul lail masna, salat malam itu 2-2. Dan juga adanya nukilan ijma' ya dinukil oleh Imam Ibn Abdul Bar dan juga dinukil oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah al-ijma', bahwasanya para ulama, para salaf itu membolehkan salat tarawih itu lebih dari 11 rakaat. Oleh karena itu ya, walaupun ada asarnya ini diperselisihkan, asar Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau ya pernah salat lebih dari 20 rakaat. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang masalah bilangan rakaat salat tarawih ini. Yang benar wallahu taala alam, maka yang benar adalah boleh lebih dari 11 rakaat. Tetapi tentu saja yang paling afdal adalah 11 rakaat. Yang paling afdal adalah 11 rakaat. Sebagian ahlu ilmu memahami hadis Aisyah bahwasanya Nabi SAW tidak pernah melebihi dari 11 rakaat di salatnya. Kata Aisyah, Nabi SAW di dalam Ramadan dan di luar Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Sebagian ulama memahami makna hadis itu adalah salat witir, bukan salat tarawih. Bukan salat qiyamul lail. Nah, witir Nabi tidak lebih dari 11 atau 13 rakaat. Nabi tidak pernah berwitir. Maka sebagian ulama membawa pemahaman hadis Aisyah bahwasanya Nabi tidak pernah lebih dari itu. Sebagian ahlu ilmu membawa pemahaman hadis tersebut adalah maknanya salat witir. Ya. Bukan salat qiyamul lail, bukan salat tarawih atau bukan salat tahajud. Terjadi khilaf emang di dalam para ulama dalam masalah ini, tapi yang rajih wallahu taala alam, boleh salat tarawih itu lebih dari 11 rakaat. Tentu yang paling afdal adalah 11. Yang paling afdal adalah 11 ya. Kalau seseorang bisa 11 rakaat dengan jumlahnya kemudian dengan sifatnya, maka ini tentu yang lebih baik. Maka salat tarawih itu kalau dilaksanakan 11 rakaat ya, bilangannya, kemudian sifatnya sama, yaitu panjang bacaannya, tentunya yang paling afdal. Tentu ini yang paling afdal. Sebagian ulama itu memperbanyak rakaat salat tarawih itu untuk apa? Tujuannya tadi agar bacaannya panjang. Kalau di 2 rakaat bacaannya panjang, orang keuyuhan. Akhirnya dibikin rakaat itu banyak, 4 rakaat, 6 rakaat. Kenapa? Karena kalau dibikin rakaat banyak itu orang tidak terasa bacaannya panjang. Sehingga tujuan mereka apa? Qiraah. Makanya tujuan dari qiyamul lail salat malam itu adalah membaca Al-Qur'an yang banyak. Makanya ahlul ilm, para salaf kadang mengkhatamkan Quran di salat tarawihnya. Kenapa? Karena dia ada tujuan salat malam itu adalah membaca Al-Qur'an. Makanya syahrul Ramadan itu syahrul Qur'an. Iya, tujuannya itu. Sehingga mereka memperbanyak rakaat itu untuk apa?
untuk bisa banyak membaca Al-Quran. Nah, seharusnya demikian. Kalau seorang memperbanyak baca rakaatnya, maka dia seharusnya lebih panjang ya daripada 11 rakaat. Seharusnya demikian. Ya kalau dia perbanyak rakaatnya, bukan dia lebih pendek daripada 11 rakaat. Tetapi dia seharusnya lebih panjang bacaannya. Intinya kalau ada orang melaksanakan 11 itu yang paling afdal, itu yang paling bagus. Kalau ada orang melaksanakan lebih dari 11 juga tidak mengapa, terjadi ijma di kalangan para ulama. Yang penting semuanya sholat tarawih. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ya permasalahan yang paling penting masa sholat tarawih ini waktu yang paling afdal. Waktunya kapan? Ahlul ilm sepakat bahwasanya sholat tarawih ini dia afdal ketika ya dilihat sisi afdaliyahnya dari dua hal, dari dua sisi. Sisi pertama waktu dan dari sisi pertama jamaah. Maka semakin banyak jamaahnya semakin bagus sholat tarawih tersebut. Semakin banyak orang melaksanakannya berjamaah itu semakin utama. Kemudian dari sisi waktu, maka kata para ulama, waktu yang paling afdal melaksanakan sholat tarawih ini, qiyam Ramadan ini adalah sepertiga malam akhir. Maka sepertiga malam akhir itu adalah waktu yang paling utama. Waktu yang paling utama. Tetapi kadang-kadang kita dihadapkan dengan dua kenyataan. Kalau dilaksanakan sepertiga malam akhir, orangnya kededaan. Iya. Kalau dilaksanakan di awal waktu, habis sholat isya orangnya banyak. Maka orang dihadapkan dengan dua pilihan. Pilih memilih jamaah ataukah memilih waktu. Baik, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit lagi pembahasan tentang sholat tarawih ini. Para ulama mengatakan, ya mana yang lebih utama? Kita mengejar jamaah banyak ataukah mengejar waktu? Terjadi khilaf dalam masalah ini. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau melihat sisi waktu lebih afdal daripada sisi jamaah. Jumhur ulama, sebagian ulama melihat sisi jamaah lebih utama daripada sisi waktu. Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Ya, kalau ada orang bisa menggabungkan dua hal tersebut itu lebih baik. Ya, dan itu biasanya terjadi pada 10 terakhir biasanya. Pada 10 terakhir di bulan Ramadan banyak orang melaksanakan ya salat malamnya, salat tarawihnya di sepertiga malam akhir. Ya. Tetapi kalau seseorang bisa melakukan di awal waktu itu tentu lebih baik. Jamaahnya banyak dilaksanakan di sepertiga malam akhir. Tapi kalau tidak bisa, maka di awal waktu karena jamaah banyak itu juga dianjurkan. Dan ini pendapat jumhur ulama. Kemudian di antara permasalahan yang penting di dalam masalah sholat tarawih adalah kaifiyah, tata cara pelaksanaan sholat tarawih. Ahlul ilm mengatakan sholat tarawih dilaksanakan dengan dua-dua. Kata Nabi SAW, sholatul lail masna-masna. Sholat malam itu dilaksanakan dua-dua. Dan pelaksanaan Nabi SAW dilaksanakan dengan 2 rakaat. Adapun pelaksanaan dengan 4 rakaat sekaligus, ya ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Pertama, ulama membedakan, ya, khususnya fuqaha Syafi'iyah memiliki 2 perkataan dalam masalah ini. Mereka membedakan antara salat tarawih dengan salat tahajud dengan qiyamul lail. Di dalam salat tarawih mereka tidak membolehkan. Di dalam salat qiyamul lail, di dalam salat tahajud di luar Ramadan, ya tahajud, ya salat malam, ya secara umum selain tarawih mereka membolehkan dengan satu salam. Tapi dalam salat tarawih yang saya baca madzhabul arba'ah, ya ulama mazhab yang 4 mereka tidak membolehkan. Tetapi di dalam salat malam, ya, di dalam salat malam di luar Ramadan, maka terjadi khilaf di kalangan para ulama di dalam masalah ini. Terlepas kaifiyahnya. Dari hadis Aisyah, la tas'al, karena Nabi SAW yusalli arba'an, la tas'al an usnihinna wa tulihin. Kata Aisyah, Nabi salat malam 4 rakaat. Jangan kalian tanya panjangnya dan bagusnya salatnya Nabi SAW. Para ulama mengatakan zahir hadis ini boleh dilaksanakan 4 rakaat dengan 1 salam. Tetapi mereka berbicara dalam konteks salat tahajud.
Dalam sholat tarawih sebaliknya, mazhab Syafi'iyah, ya Imam Nawawi rahimahullahu taala ketika dalam sholat tahajud, beliau mengatakan ya demikian, ya boleh 4. Tetapi selain itu tarawih, sebagian mazhab Syafi'iyah tidak membolehkan. Oleh karena itu terjadi khilaf para ulama tentang kaifiyah sholat tarawih yang dilaksanakan dengan 4 rakaat. Maka afdalnya adalah la syak, ya yang paling afdal dilaksanakan dengan dua. Tapi kalau ada orang melaksanakan 4, itu adalah masalah khilaf. Tetapi kita katakan ahlul ilm kebanyakan mengatakan afdalnya, ya mereka sepakat afdalnya adalah dilaksanakan dengan cara dua rakaat. Kemudian permasalahan juga yang berkaitan dengan sholat tarawih, apakah sholat tarawih itu boleh dilaksanakan secara sendiri, tidak berjamaah? Khilaf juga di kalangan para ulama. Sebagian ahlu ilmu mengatakan sholat tarawih itu harus dilaksanakan berjamaah. Kalau tidak dilaksanakan berjamaah, tidak dinamakan sholat tarawih, melainkan cuma qiyamul lail, sholat malam. Ya, karena kita katakan dari tarawih bagian dari sholat malam. Karena tarawih yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat berjamaah. Adapun hadis sebagian sahabat melaksanakan sholat sendirian di bulan Ramadan, maka itu kata sebagian ahlu ilmu tidak dinamakan tarawih, tapi dinamakan qiyamul lail, ya sholat malam. Karena tarawih itu bagian dari sholat malam. Tetapi ya orang yang melaksanakan sendirian, dia disebut dengan qiyamul lail, tidak disebut dengan melaksanakan sholat tarawih. Ya, maka tarawih ini ya kata ahlul ilm disyariatkan berjamaah. Dan berjamaah ini tidak mesti di masjid, boleh di rumah, boleh di masjid, boleh di mana saja. Seorang wanita misalnya dia berjamaah dengan anaknya, atau seorang suami berjamaah dengan istrinya, tidak mesti dilaksanakan di masjid. Yang penting dilaksanakan secara berjamaah. Ya. Sebagian ulama mengatakan tidak disyaratkan sholat tarawih itu berjamaah. Boleh dia sholat tarawih itu sendiri, tetap dia dikatakan tarawih. Ada khilaf di dalam masalah ini. Afdalnya adalah seseorang ya ketika dia melaksanakan sholat tarawih hendaknya dia berjamaah ya untuk keluar dari khilaf semacam ini. Maka hendaknya dia berjamaah. Kalau ibu-ibu ummahat misalnya tidak ada di rumah yang bisa berjamaah, maka pergi ke masjid. Ya berjamaah di masjid. Atau bapak-bapak misalnya di rumah tidak ada yang berjamaah bersamanya, maka pergi ke masjid. Ya, atau ajak keluarganya untuk sholat berjamaah melaksanakan sholat tarawih. Ya. Maka kata ahlul ilm, ya, ini juga permasalahan, dan ini yang membedakan antara permasalahan ini antara sholat tarawih dengan sholat tahajud, sholat malam yang lainnya. Wallahu taala alam. Ini mungkin beberapa ya permasalahan yang bisa saya sampaikan di hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pembahasannya karena masih banyak ya. Ini sebagai muqaddimah saja pembahasan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Taib. Kalau ada yang bertanya silahkan. Okay. Pada saat rakaat ke-8 keluar, dan ini banyak terjadi Ustaz. Terus yang witirnya nanti di rumah sendiri. Apakah boleh gitu? Ya, jazakumullah khair. Boleh ya seseorang sholat tarawih, sebahagian rakaatnya ikut imam, sebahagiannya dia kerjakan di rumah. Kalau ditanya boleh, tidak mengapa. Tetapi afdalnya adalah dia sholat bersama imam sampai selesai. Kata Nabi sallam, man shallama al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Kata Nabi, barang siapa sholat bersama imam sampai selesai, maka ditulis seperti sholat semalam suntuk. Afdalnya gitu. Afdalnya dia sholat bersama imam sampai selesai. Tetapi misalnya ada sebagian orang karena ada udzur misalnya, ya, atau tidak ada udzur, apa boleh Ustaz dia keluar? Boleh, tidak mengapa. Ya, tidak berdosa, ya, karena tidak wajib ikut bersama imam sampai selesai. Tapi afdalnya kalau dia bisa bersama imam sampai selesai, maka itu lebih afdal karena dia mendapatkan keutamaan yang lebih. Wallahu taala alam. Baik, silahkan.
sholat di masjid yang dekat rumah tapi sudah banyak jamaahnya, sama kita sholat di masjid yang lain tapi tujuannya untuk memakmurkan masjid yang sepi yang lain. Ya, ini dilihat ya. Kalau seandainya ya sering saya jelaskan, cari masjid itu pertama ya masjid itu imamnya yang paham ya tentang masalah hukum sholat. Yang kedua adalah imamnya betul-betul ngerti ya tumak ninah ya bacaannya betul. Kemudian dia tumak ninah di dalam sholat. Karena penting ini rukun soalnya. Ya karena ini kalau ini yang kita cari. Nah kalau sama ya di dua tempat ini imamnya bagus apa macam mana yang lebih utama? Maka tentu kalau seandainya di situ juga ada jamaahnya sudah ya, tapi sedikit, udah kita banyak, ya udah kita banyak kalau sama-sama ya. Ya karena itu yang lebih afdal. Ya kata Nabi sallam, salatnya seorang sendiri bersama imam ya, itu lebih afdal daripada dia salat sendiri. Salat dua orang bersama imam itu lebih afdal ketimbang salat satu orang bersama imam. Azka kata Nabi, lebih utama. Maka kalau di sini ada orangnya sudah tapi sedikit, di sini banyak, maka sholat di sini sama-sama kualitasnya sama, bacaannya bagus, kemudian imamnya mengerti sunnah dan seterusnya, maka kita pilih yang banyak. Ya. Wallahu taala alam. Taib, ada lagi yang lain? Habis itu kalau ketinggalan ba'da isya-nya kan kita harus ba'da isya dulu ya Ustadz ya. Itu ikut imam atau kita ba'da isya-nya sendiri? Sendiri. Nah, kemudian Pak Ustadz lagi tentunya nanti kita akhirnya kan ketinggalan tuh jumlah rakaat tarawihnya. Nanti gimana itu Ustadz? Makasih. Iya. Pertama beliau menanyakan kita sholat ba'diyahnya itu sendiri apa ikut bersama imam? Sendiri. Ya, kita sholatnya sendiri, ba'diyahnya sendiri. Kemudian kita selesaikan ya sendiri 2 rakaat. Setelah itu baru kita ikut imam. Kemudian yang kedua, kan tarawihnya kurang Ustaz. Misalnya 2 rakaat ketinggalan. Kan tarawihnya kurang. Terus gimana? Saya ingin 11 rakaat. Maka Anda bisa dengan 2 cara. Pertama, kalau imamnya berwitir nanti, kan kadang imam tuh berwitir ada 2 cara. Ada 2 rakaat, salam, kemudian naik lagi 1 rakaat. Maka kalau imamnya berwitir nanti, pas 1 rakaat, Anda sempurnakan menjadi 2 rakaat. Ya, menjadi 2 rakaat. Ya. Maka Anda sempurnakan. Kemudian Anda kejar ketertinggalan Anda yaitu 1 rakaat saja. Ya, nanti Anda berwitir sendiri 1 rakaat. Ini kalau seandainya imamnya 21 witirnya, 2 rakaat salam, kemudian naik lagi 1 rakaat. Kalau imamnya berwitirnya 3 rakaat sekaligus, ya sekaligus. Karena ada kadang-kadang imam berwitir sekaligus 3 rakaat. Tidak ada salam di antara 3 rakaat tersebut. Maka caranya adalah ketika dia salam Anda naik, nambah 1 rakaat. Dan nambah 1 rakaat, kemudian Anda berwitir 1 rakaat setelahnya. Maka semacam itu. Wallahu taala alam. Saya ingin penegasan atau penguatan aja tentang niat witir. Kalau di masjid kan kita witirnya niatnya 3 rakaat, teknisnya tergantung imam, apakah 21 gitu kan. Tapi kalau tahajud di rumah itu kadang-kadang ada lintasan yang ganggu. Artinya witir ini 2 rakaat pembukaan gitu, 1 rakaat penutup. Jadi yang mana yang lebih dikuatkan itu? Terima kasih. Pertama, witir itu artinya ganjil, sebetulnya nanti ada pembahasan tentang masalah itu ya. Tapi insyaallah saya jelaskan dulu. Witir itu ganjil. Ya, salat witir itu ganjil. Boleh di 1 rakaat, boleh 3 rakaat, boleh 5 rakaat dan seterusnya. Kalau misalnya seorang tahajudnya ingin berwitir 3 rakaat, maka dia sudah diniatkan 3 rakaat itu witir. Terserah dia teknisnya seperti apa. Mau 2 rakaat salam, kemudian setelah naik lagi 1 rakaat, maka itu tiga rakaat itu semuanya witir. Bukan 2 rakaat itu bagian dari sholat tahajud atau tarawih. Karena witir dan tarawih itu sholat yang berbeda. Witir itu sholat sendiri, tarawih itu sholat sendiri. Ya.
Sama witir dengan tahajud itu sholat tersendiri. Witir sholat sendiri, tahajud itu sholat tersendiri. Maka seseorang kalau dia berwitir 3 rakaat, walaupun dia laksanakan dengan cara 2 rakaat, maka 2 rakaat itu adalah witir. Yang tambah lagi 1 rakaat itu juga bagian dari witir. Bukan 2 rakaat itu bagian dari sholat tahajudnya misalnya. Atau bagian dari sholat tarawihnya. Tetapi itu witir. Kalau dia niatkan witirnya dari 3 rakaat. Lain halnya kalau dia berniat witirnya cuma satu rakaat. Ya semacam itu. Allah Ta'ala. Taib. Di sebelah sini saya nggak pernah lihat tadi. Ya saya. Kenapa? Apakah sholat tarawih ada masbuknya? Orang masbuk di sholat tarawih. Ya, siapa tahu kan misal rakaat pertama dia mau ke belakang ya Ustaz. Ya. Bagaimana orang masbuk di sholat tarawih? Kalau dia masbuk di sholat tarawih, kalau misalnya ketinggalan 1 rakaat, ya tentu sempurnakan seperti biasa. Kalau sudah ketinggalan 2 rakaat, misalnya imamnya sudah salam 2 rakaat, ya artinya misalnya sholat tarawihnya 11 nih. Kita ketinggalan 2 rakaat. Jadi kalau imamnya berwitir, kita 9, imamnya 11. Nah, yang tadi yang beliau tanyakan tadi. Maka kalau kita ingin mencukupkan 9 rakaat, boleh tidak? Boleh. Antum nggak ingin 11, cukupkan 9, boleh, tidak mengapa. Karena sholat tarawih itu boleh 2, boleh 4 dan seterusnya. Tidak ada batasannya. Tetapi kalau Ustadz Anda pengen afdol, pengen 11 rakaat, bagaimana caranya? Sebagaimana kita jelaskan tadi. Bahwasanya ketika imamnya berwitir 1 rakaat, antum naik 1 rakaat. Ya, naik 1 rakaat, kemudian setelah itu antum berwitir lagi 1 rakaat. Jadi 11 jumlahnya. Dan tidak mengapa niatnya antum berbeda dengan niatnya imam. Ya tidak ada masalah. Niat kita berbeda dengan niat imam. Walaupun di pertama tadi imam niatnya apa? Witir. Antum niatnya tarawih. Karena pas antum 9, ya imam itu niatnya apa? Niatnya witir. Antum masih niatnya tarawih. Tidak ada masalah. Niat makmum berbeda dengan niat imam. Wallahu taala alam. Taib. Diharuskan kan sebelum tarawih itu sholat isya, Ustaz. Diharuskan kan sebelum tarawih itu sholat isya. Nah, terus pas kita ada ujur tarawihnya, Ustaz, pas kita ada ujur sholat isyanya, sedangkan di masjid kan sudah menjalankan tarawih. Terus kita karena sempat sholat isyanya, kalau ibaratnya kita sholat isya, sholat tarawih berjamaahnya lepas, itu bagaimana Ustaz? Ya, jazakumullah khair. Tidak boleh, dia sholat isya terlebih dahulu. Sholat isya terlebih dahulu baru dia sholat tarawih. Maka tidak boleh dia laksanakan sholat tarawih karena takut ketinggalan ya sholat tarawih. Kalau dilaksanakan sholat isya takut nanti ketinggalan sholat tarawih, maka tidak boleh. Tetap dia harus laksanakan sholat isya. Karena sholat tarawih itu harus dilaksanakan setelah sholat isya, tidak boleh sebelumnya. Ya. Maka tidak ada masalah kalau antum ketinggalan. Kalau ketinggalan, Ustaz saya ketinggalan ini, ya sudah. Kalau ketinggalan antum sholat sendiri. Ya, maka antum dikatakan qiyamul lail, sholat malam. Wallahu taala alam. Ya, dari pojok dulu. Wadah. Ustadz, kami pernah mendengar Imam Syafi'i itu salat tarawih di rumahnya sampai hatam. Jadi beliau itu hatam malam, siang juga hatam. Apa sahih riwayatnya ini Ustadz? Betul, madhab Syafi'i, Imam Syafi'i, beliau mengatakan salat tarawih itu lebih utama sendiri di rumah. Lebih utama di rumah. Ya, tidak mengatakan sendiri tapi lebih utama di rumah. Ya. Kenapa? Karena mereka menganggap salat sunnah itu afdalnya dikerjakan di rumah. Ya, karena itu tadi makanya saya katakan di awal tadi, sholat sunnah itu ada 3 macam. Ada yang khususan di rumah, ada yang di masjid, dan ada yang menampakkan syiar Islam. Nah, Imam Syafi'i, kenapa mereka menganggap di rumah itu lebih utama? Karena jauh dari riya, ya tidak dilihat oleh orang dan lebih khusyuk. Tetapi ulama menganggap bahwasanya di jamaah itu lebih utama, di masjid itu lebih utama. Kenapa? Lebih utama karena menegakkan syiar Islam, menegakkan syiar Islam. Mazhab Syafi'i demikian. Mereka mengatakan di rumah itu lebih baik ketimbang
di masjid. Ada lagi Ustaz. Iya. Kan dianjurkan salat tarawih itu kan panjang. Tapi bila imam kepanjangan, terlalu panjang, kan banyak makmum, banyak yang batuk. Sengaja batuk dibikin-bikin. Bagaimana status salatnya ini? Apa sah atau makruh bagaimana Ustaz? Kemudian Iya, jazakumullah khair. Pertama ya, saddidu wa qaribu. Emang kita mungkin nggak bisa ya panjang seperti panjang bacaannya di zaman sahabat. Mungkin kita tidak bisa, nggak ada yang sanggup. Saya saja mungkin kalau ada imam membaca 2 juz, mungkin saya yang pertama kali kabur. Iya. Iya, kenapa? Karena kita tidak mungkin imannya tidak sanggup demikian, ya. Tetapi seseorang saddidu wa qaribu. Mendekati. Kalau seandainya ya tidak bisa panjang seperti itu, minimal dipanjangkan daripada biasanya, karena orang itu juga butuh dilatih, ya. Misalnya hari pertama misalnya atau tahun ini misalnya kita sholat tarawihnya 40 menit misalnya rakaat. Tahun berikutnya mungkin dinaikkan menjadi 50 menit misalnya. Semacam itu dilatih orang bertahap, ya. Dengan itu orang terbiasa, ya. Mungkin nanti ke depannya ya generasi ganti generasi kita dia terbiasa sholat tarawih mungkin 1 juz ya dalam satu malam misalnya. Maka ya seseorang itu dilatih, ya. Butuh namanya manusia itu ya bertahap dan juga dilihat kondisi makmum. Maka ini dibutuhkan kefakihan seorang imam, kemudian diperhatikan maslahat yang besar di antara jamaah, ya, mana maslahat yang lebih besar. Kemudian masalah batuk di dalam sholat. Maka kalau batuk itu ya disengaja dan mengeluarkan huruf, ya berbentuk huruf, itu batal karena dia berbicara. Tapi kalau tidak sengaja atau dia tidak bisa ngontrol batuknya, kan batuk ya, makanya tidak batal. Tapi kalau dengan sengaja ehem misalnya gitu, demikian dia mengeluarkan huruf ya, maka batal sholatnya karena itu adalah berbicara di dalam sholat. Tapi kalau tidak sengaja karena penyakit, dia tidak batal sholatnya karena dia bukan keinginan dia. Wallahu taala alam. Baik. Izin bertanya Ustadz, kalau misalkan ulun sholat di masjid yang sholat tarawihnya 4 rakaat, bagaimana Ustadz? Apakah rakaat salam atau tetap mengikuti imam 4 rakaat juga Ustadz? Tergantung antum melihat 4 rakaat boleh apa tidak. Kalau seandainya antum melihat bahwasanya 4 rakaat tidak boleh, ya antum fikihnya antum itu sendiri harus 2 rakaat. Tapi kalau antum melihat 4 rakaat boleh, tidak ada masalah. Ya sholat di sana. Maka tergantung antum yang mana memilih. Ya mana antum yang memandang. Ya. Maka kalau antum memandang misalnya 4 rakaat tidak mengapa, ini masalah khilaf dan saya merojihkan bahwasanya 4 rakaat itu boleh, tidak ada masalah. Sesuai dengan keyakinan dia. Tapi kalau seandainya dia menganggap, oh tidak, saya tidak membenarkan pendapat 4 rakaat. Saya mengambil pendapat sebagian ulama yang mengatakan harus 2 rakaat misalnya. Maka risiko dari fikihnya kita itu ya tidak boleh kita ya di sana, harus kita sholatnya 2 rakaat, ya cari yang lain berarti. Ya, mencari tempat yang lain. Maka itu kembali kepada seseorang. Ya dia dari mana dia mengambil. Ya dari mana dia. Kalau dia menganggap itu masalah khilaf dan itu kayaknya boleh apa macam, silahkan. Dia sholat 4 rakaat atau dia sholat 2 rakaat. Maka itu kembali kepada orang itu sendiri bagaimana dia memandangnya. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya. Tarawih 4 rakaat 1 kali salam apakah sunnahkah? Tadi sudah kita jelaskan di ceramah. Nanti bisa dilihat di ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, apakah diperbolehkan dalam sholat rakaat pertama duduk di antara 2 sujud membaca Rabbighfirli, lalu di rakaat kedua saat duduk 2 sujud membaca Allahumma firli warhamni wajuburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni, boleh, tidak mengapa. Ya emang semua doa di dalam, kata para ulama di dalam sujud, duduk dan 2 sujud itu membaca doa apa saja boleh. Dia membaca Rabbighfirli dan ini hadisnya yang paling bagus. Ya di antara hadis-hadis yang ada. Adapun membaca doa semacam ini pun juga tidak mengapa. Ya tidak mengapa. Ya karena makamnya adalah makam doa, makam dzikir.
maka boleh dia membaca doa semacam ini. Apakah boleh Ustadz mengkhususkan atau menjadwalkan sholat tarawih bacanya 1 juz? Boleh, tidak mengapa. Iya tadi, ya ketika dia melihat maslahat membaca 1 juz, ya tidak masalah. Misalnya di masjid 10 malam terakhir misalnya, setiap malamnya 1 juz, maka tidak mengapa. Ya. Bismillah, barakallahu fiik Ustadz. Ada video yang beredar tentang tata cara orang yang sholat dengan kursi karena sakit. Awal sholat berdiri, lalu ketika ruku harus duduk. Padahal ia mampu ruku dengan berdiri, dengan menundukkan badan sedikit, lalu sujud dengan menundukkan badan lebih rendah dari ruku. Karena katanya kalau ruku sambil berdiri dan sujud sambil duduk, maka posisi kepala saat ruku lebih rendah dari kepala saat sujud dengan kursi, sehingga sholat menjadi tidak sah. Benarkah demikian? Pertama, kalau dia mampu berdiri, tidak boleh dia duduk. Sholat wajib itu tidak boleh dia duduk. Karena rukun sholat itu harus berdiri. Ya. Kata Nabi, sholli qa'iman. Sholatlah engkau dalam berdiri. Ya. Bagi yang tidak bisa, kata Nabi, barulah dia sholat duduk. Maka sholat wajib itu apa? Harus berdiri. Boleh tidak duduk? Boleh kalau ada udzur syar'i. Kalau ada udzur syar'i, ya tidak bisa berdiri, ya maka boleh dia duduk. Nah, kalau duduk, teknisnya sholat duduk, ya tentu ya sujud lebih rendah daripada ruku. Cuma sekedar untuk membedakan saja, ya. Atau ruku lebih rendah daripada i'tidal, untuk membedakan di posisi duduk itu ini keadaan ruku, ini keadaan i'tidal, ya. Kemudian sujud misalnya lebih rendah daripada duduk di antara dua sujud. Karena untuk membedakan saja keadaan tersebut, sehingga dia tahu sendiri bahwasanya dia duduk di antara 2 sujud. Apalagi orang ketika duduk sakit, ketika sholat dia menghayal, dia bingung. Ini duduk di antara 2 sujud apa sujud? Karena posisinya sama, berbeda dengan kita sholat berdiri. Kalau sholat berdiri jelas sujud. Tapi orang kalau lagi sakit, posisinya duduk, pasti orang sakit itu banyak yang dipikirkan dia tidak fokus sholatnya. Maka ketika dia ingin sholat, makanya kata para ulama dibedakan, sehingga dia nanti kalau lupa sholatnya, dia ingat, oh ini lebih rendah ini. Oh ini lagi saya sujud. Oh ini lagi saya duduk di antara dua sujud. Ya. Kalau tidak demikian, maka dia akan blank. Ya. Oh ini lagi sujud kah? Duduk di antara 2 sujud kah? Ruku kah? Bingung dia. Ini tidak paham. Makanya kata para ulama, duduk di antara 2 sujud, ya ruku lebih rendah daripada i'tidal. Sujud lebih rendah daripada duduk di antara dua sujud. Ya. Tidak mesti sampai betul-betul, tidak. Yang penting dia ada perbedaan hay'ah tersebut, sehingga dia bisa membedakan dia dalam posisi apa sekarang. Itu tujuannya. Bismillah Ustadz. Adapun sholat nafilah boleh. Sholatnya duduk. Ya, sholat nafilah, sholat malam itu boleh dia duduk. Karena ada dalil yang menjelaskan. Walaupun tidak ada uzur. Bismillah Ustadz, izin bertanya. Sholat malam di masjid di 10 hari terakhir waktu Ramadan, afdalnya sendiri apa sholat berjamaah Ustadz? Afdalnya berjamaah. Ya, afdalnya berjamaah bersama kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa hukumnya sholat malam dikerjakan 2 kali setelah sholat isya dan 3 malam terakhir? Iya, ini disebut dengan ta'qib. Sholat itu ta'qib. Ta'qib itu adalah orang mengerjakan sholat malam berjamaah selesai, kemudian berjanjian lagi melaksanakan sholat malam di tengah malam. Ini sholat ta'qib. Sholat ta'qib ini terjadi khilaf. Hanabilah tidak membolehkan. Mereka mengatakan ya tidak membolehkan, ya Hanabilah. Sebagian ulama membolehkan. Yang rajih ta'qib ini boleh. Ya, tidak ada dalil yang melarang sebetulnya. Maka sholat ta'qib ini boleh sebetulnya. Nanti insya Allah ada kita penjelasannya ini. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, bolehkah sholat tarawih di rumah? Karena kalau ke masjid takut anak bikin ribut. Berjamaah di rumahnya. Tidak apa-apa. Orang kalau nggak bisa berjamaah, bagi yang mengatakan harus berjamaah, maka dia dikatakan dia melaksanakan sholat malam. Dia mendapatkan keumuman hadis Nabi. Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbi. Kalau dia bisa berjamaah dengan istrinya, dengan anaknya, itu tentu lebih baik.
Ustadz izin bertanya di luar tema. Saya tinggal di kampung dan saya juga ngusul ya. Kalau misalnya ada ummahat di Ramadan bawa anak, ya mungkin ada orang yang ditugasi untuk menjaga anak-anak tersebut. Ya sehingga banyak jamaah-jamaah mendapatkan maslahat yang besar. Ya. Sebagaimana kadang ada kendaraan mobil gitu ya, dijaga oleh satpam. Mungkin juga kalau ada anak-anak di masjid dibawa ya orang tua, kadang-kadang ada satu orang mungkin yang disuruh menjaga gitu untuk mengatur ketertiban di dalam sehingga tidak mengganggu anak-anak yang masih kecil. Ustadz izin bertanya di luar tema. Saya tinggal di kampung dan sholat di masjid terdekat. Yang pengen saya tanyakan bagaimana sikap kita terhadap ketua masjid yang tidak mendengarkan nasihat dan masukan pengurus lainnya dan akhirnya pun menjadikan mudarat marbotnya dan masjidnya. Jazakumullah khairan Ustadz. Kalau ketua masjidnya kadang mau mendengar nasihat dan masukan pengurus yang lainnya, ganti. Iya, karena menimbulkan apa? Mudarat ganti. Kalau bisa diganti. Masalahnya kalau nggak bisa diganti nih yang Iya, kalau menimbulkan mudarat sesuai dia dan menimbulkan mudarat, ya maka tentu diganti. Nggak layak dia jadi ketua. Namanya ketua memberikan maslahat, ya memberikan manfaat, bukan menimbulkan mudarat. Iya, sebetulnya simpel saja. Baik. Afwan di luar pembahasan Ustaz. Barakallahu fiik. Apakah dosa makan daging babi lebih besar dari dosa minum khamar? Karena ada sebagian orang mengaku dirinya muslim, mau minum khamar dan menolak ketika makan daging babi. Apa faedahnya dia tahu ini lebih besar, dosanya ini lebih besar? Sama-sama haram. Iya. Sama-sama haram. Iya. Taib. Assalamualaikum. Afwan Ustadz izin bertanya di luar tema. Saudara saya seorang yang sudah berhijrah dari pekerjaan yang dari sisi penghasilan sebelumnya boleh dikatakan lebih dari cukup. Yang bersangkutan sejak awal menyekolahkan anaknya di sekolah yang bermanhaj sesuai sunnah. Di saat yang bersangkutan baru mengenal sunnah dan proses hijrahnya, namun untuk kondisi ekonomi yang bersangkutan saat ini, terkadang yang bersangkutan agak telat dalam pembayaran biaya pendidikan anaknya, dikarenakan sumber penghasilan tidak tetap dan tidak menentu. Terkadang pihak admin sekolah mengingatkan dan menagih biaya pendidikan kepada yang bersangkutan, namun dengan kalimat-kalimat yang kurang pantas dari sisi adab dan syar'i. Seolah-olah yang bersangkutan tidak bisa membayar sama sekali. Hal ini yang terkadang membuat yang bersangkutan kurang nyaman dan mempengaruhi semangat hijrah yang bersangkutan. Mohon nasihat untuk hal ini. Masya Allah. Ini saya kebetulan juga punya pondok. Baik. Ya emang ya dilema orang yang punya pondok, ya punya sekolahan, kadang-kadang ada sebagian orang tua tidak bayar SPP. Kenapa? Kadang-kadang orang yang punya sekolahan itu nagih-nagih karena dia bingung untuk membayar guru-guru ini. Guru-guru telat bayar, maka mereka akan protes. Ya akan protes ya. Maka sehingga kadang-kadang sebahagian admin sekolah kadang-kadang dia me-WA ya untuk dibayar, dia telepon untuk dibayar. Sebetulnya kalau sekolah itu bisa gratis tentu itu lebih baik ya untuk masalah kaum mukminin, tapi kenyataannya tidak mungkin. Nah, tetapi sebetulnya gini. Seseorang juga ketika dia melihat kondisi ya, orang tersebut tidak mampu, maka hendaknya ada di sekolah tersebut tuh disiapkan dana ya, sumbangan bantuan bagi orang tua yang tidak mampu. Seyogyanya demikian. Kalau seandainya sekolah itu sudah bagus ya, sekolah itu sudah bisa mandiri, maka setidak-tidaknya dia punya persiapan dana, uang. Kalau ada kasus-kasus orang semacam ini yang betul-betul dia tidak mampu membayar kebetulan ya karena usahanya lagi turun misalnya, ya seyogyanya ya di pihak sekolah tersebut dia ada dana yang disiapkan, seyogyanya dia ketika bahasa yang digunakan bahasa yang baik, ya tentu keliru orang walaupun tidak bayar ya. Orang itu tidak bayar bertahun-tahun ya. Ada kadang-kadang sebagian orang tua tidak bayar setahun 2 tahun kayak seperti nggak punya anak dia. Ya, kadang sebagian orang tua tuh dia tidak peduli. Yang penting saya sekolah, bayar nggak bayar nanti urusan ustadznya itu. Ya seolah-olah itu anaknya ustadz bukan anaknya dia. Demikian ada orang tua tipikalnya kayak gitu demikian. Walaupun ada orang demikian kayak gitu, tetap kita
bermuamalah dengan orang tetap dengan lembut ya, tetap diingatkan hak-haknya dan kewajibannya. Maka apalagi ini orang yang baru berhijrah, tentu ya seseorang di pihak sekolah harus lebih hikmah di dalam masalah ini. Kemudian yang kedua juga bagi orang tua yang mampu bayar, bagi orang tua yang bisa bayar, jangan dilambat-lambatkan bayar. Kadang-kadang sebagian orang tua tuh menggampangkan, gampangnya kan 3 bulan sekaligus. 2 bulannya stres yayasannya. Siapa menomboki menggaji ini? Iya. Maka kalau kita bisa bayar tepat waktu, bayarlah tepat waktu karena dia berputar. Apalagi sekolahan itu non profit ya, betul-betul khairi karena Allah. Dia tidak mengambil SPP itu cuma sekedar untuk menjalankan roda sekolah ini, bukan mengambil keuntungan. Maka itu lebih utama lagi. Kalau bisa sebelum jatuh temponya orang itu bayar. Ya kenapa? Karena agar dia bisa berjalan, terdapat maslahat. Ya. Maka masing-masing ya. Kalau orangnya tidak mampu, ya tentu ada seharusnya sekolah itu memiliki kekhususan ya, muamalah secara khusus. Tetapi masalahnya kadang-kadang manusia zaman sekarang ketika ini dikhususkan semuanya hendak berataan. Nah itu kadang-kadang repot juga dari pihak sekolah. Kadang-kadang itu dilemanya. Ya sehingga ya itu bahasanya itu saddiduka ribu. Orang itu di sekolahan itu jangan juga dia terlalu keras ya terhadap orang yang tidak mampu, tetapi hendaknya dia hikmah ya ketika bermuamalah. Mungkin dia keras kepada orang yang sengaja tidak membayar, tidak mau membayar. Karena kadang-kadang pihak sekolah itu tidak bisa membedakan mana yang bujur-bujur kadang mampu, mana yang bujur-bujur mampu. Karena kedua-duanya kadang-kadang sebagian itu di SMS tidak menjawab, di telepon kadang menjawab. Akhirnya bingung mereka, akhirnya dipukul rata. Tapi kalau seandainya orang tuanya kooperatif, ditanya ya ada surat miskinnya kah, ada lihat pemakaian listriknya adakah? Ada. Pemakaian listriknya Masya Allah 2 juta bayar per bulan tapi tidak bisa bayar SPP. Kan bingung. Kadang-kadang itu repot juga. Ya. Jadi ada hal-hal yang kadang-kadang dari pihak sekolah itu dia tidak memberikan dispensasi karena ada kejanggalan-kejanggalan. Tetapi pada asalnya seseorang itu berhusnudzon terhadap saudaranya sesama muslim. Kalau dia mengatakan saya tidak mampu dan dia mendatangkan bukti, maka pihak sekolah hendaknya melonggarkan, memberikan kelonggaran, memberikan cara khusus bermuamalah ya atau diringankan SPP-nya, dikurangi SPP-nya, atau kalau ada orang yang bisa memberikan beasiswa diberikan beasiswa. Karena ini termasuk tolong-menolong dalam kebaikan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dan doa kepada majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.